warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, kembali lagi bersama saya Asanabila, dan di sini saya akan menceritakan tentang pembangunan Qubbatuz Zaman pada masa kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan di sini saya mendapatkan referensi dari buku Kisah-Kisah Para Nabi Imam Ibnu Katsir, tahqiq oleh Syekh Nashiruddin Albani. Dan di sini ada di halaman 592 sampai dengan 595. Ahli kitab mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada Nabi Musa untuk membangun kubah. Kemudian kubah ini dipasang pada hari pertama tahun mereka, tepatnya di hari pertama musim semi. Dan kemudian ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Masalah ini juga telah disebutkan oleh ahli kitab di dalam kitabnya, bahwa di dalamnya itu banyak sekali syariat, hukum, ciri-ciri berkurban, dan juga dijelaskan bahwa Qubbatuz Zaman itu ada sebelum Bani Israel menyembah patung anak sapi dan juga sebelum mereka datang di Baitul Maqdis. Bagi mereka Qubbatuz Zaman ini adalah seperti Ka'bah, jadi mereka setiap kali beribadah pasti menghadap kepadanya. Dan kemudian apabila Nabi Musa alaihi salam itu datang di Qubbatuz Zaman, kemudian mereka ini berkumpul dan berdiri di dekatnya, dan kemudian ditutupi oleh awan yang sangat enak sekali. Nah, kemudian Allah di bawah awan tersebut itu berbicara dan berbisik kepada Nabi Musa alaihi salam tentang perintah dan larangannya. Kemudian apabila Nabi Musa itu mendapatkan sebuah pengaduan dari Bani Israel tapi belum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa alaihissalam ini langsung ke Baitul Zaman, berdiri di samping peti, tepatnya berada di antara dua sayap peti tersebut, dan langsunglah Allah itu memberi jawaban perintah dan larangannya. Pada zaman mereka disyariatkan bahwa ketika datang ke tempat-tempat ibadah ataupun ketika mau melakukan sholat itu menggunakan emas atau perhiasan-perhiasan, menggunakan sutra, nah seperti itu. Berbeda dengan kita yang dilarang seperti itu, bahkan kita aja dilarang untuk menghias-menghias masjid. Nah seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, janganlah kamu itu menghias-menghias masjid seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menghias gereja mereka. Agar kita itu selalu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus meninggalkan semua atau pikiran-pikiran kita dan harus bertujuan atau berpikiran hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya Qubbatuz Zaman ini dibangun ketika Bani Israel itu kebingungan nih. Nah, kemudian mereka menjadikan Qubbatuz Zaman ini sebagai kiblat atau Ka'bah mereka ketika beribadah dengan imamnya Nabi Musa Al-Kalimi. Kemudian yang mempersembahkan kurban ini adalah Nabi Harun. Dan tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun ini meninggal, kemudian yang melanjutkan tugas-tugas mereka adalah putra mereka. Dan kemudian untuk kurbannya sudah dilaksanakan hingga sampai saat ini, ya kan? Nah, kemudian yang melanjutkan kenabiannya adalah Yusha bin Nun. Nah, kemudian intinya yang Yusha bin Nun ini adalah penguasa Baitul Maqdis. Kemudian beliau itulah yang menunjukkan atau yang mengarahkan orang-orang itu untuk berkiblat di Kubah Baitul Maqdis hingga saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berkiblat di Baitul Maqdis atau Kubah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 tahun lamanya. Kemudian kiblat dirubah menjadi di Ka'bah, yaitu kiblat pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam itu sholat asar. Ada juga yang menyebutkan sholat zuhur pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, itulah kisahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.